Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini, kasih setia Tuhan yang begitu besar sudah menyertai kehidupan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Hanya Dia Allah yang layak disembah, diagungkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku,
Haleluya. Inilah iman kami ya Tuhan. Walau dunia berguncang, hanya Engkau tetap Allah di hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini, menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menyembah setiap hati kami, melayakkan kami, menguduskan kami, mentahirkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, ibadah pagi di tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kami percaya Tuhan, otoritas-Mu nyatakan atas setiap ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala Raja. Kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita berglory bagi namanya, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita yang maha besar dan maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa dan mulia. Haleluya. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dengan ketulusan hati kita, kita percaya Tuhan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit bagi kita semua. Bapa surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan.
Tuhanmu. Dengar atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan. Dengar atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, rahmat, penyertaan-Mu hari lepas hari pada kami Tuhan. Saya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kembali belajar taat kepada Engkau Tuhan, dengan memberikan apa yang menjadi hak daripada Tuhan, melalui persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus yang lainnya. Kau sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga apa yang telah kami persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, pelayanan-Mu, khususnya di tempat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan limpah rahmat penyertaan kasih setia-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita sudah berglori, dan kita sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Allah. Kita percaya firman Allah akan memberkati hidup kita. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dia pelita bagi kita untuk senantiasa menjalani setiap kehidupan ini. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur atas segala kasih karunia kemurahan-Mu dalam hidup kami. Setelah kami diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk kami beribadah, meskipun secara online juga memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, tiba saatnya kami bersama-sama akan membuka hati, pikiran, pendengaran kami arahkan untuk kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh jadi berkat, kekuatan, boleh mengajar, mendidik, boleh terus Tuhan menguatkan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, maupun yang ada di tempat ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon hikmat, marifat, kebijaksanaan, Engkau memberikan urapan kuasa Roh Kudus yang boleh mengurapi, memberkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita kembali di dalam ibadah online, tapi saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu semuanya boleh mengikuti dengan penuh kesungguhan hati, mengikuti dengan penuh sukacita, mengikuti juga dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kita semuanya untuk kita bersama-sama beribadah. Khususnya kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini boleh dalam lindungan, penyertaan, kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mengalir dan melimpah, dan Bapak Ibu boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, dan kita boleh bersama-sama dibangun dan dikuatkan. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Dua ayat saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan, memahami masalah dari sudut pandang Allah.
Kita bersama-sama tahu bahwa sebagai manusia yang masih ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tidak akan lepas dari yang namanya masalah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dunia ini sekarang ada di dalam kendali, di dalam kuasa iblis semenjak manusia itu jatuh di dalam dosa. Sehingga tidak heran kalau setiap saat, setiap waktu kita bisa saja menghadapi situasi kondisi di mana masalah persoalan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang memang sesuatu yang realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, kita harus bersama-sama memahami bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia, maka itu sesungguhnya akan mengerjakan hal-hal yang sangat indah, sangat luar biasa, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, supaya kita boleh berpengalaman dengan Tuhan. Kita tahu apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah bersama-sama kita baca. Ini merupakan sebuah pengakuan yang real, yang terbuka, yang tulus, yang apa adanya, yang sedang dialami oleh seorang Yusuf. Tidak bisa dipungkiri, Yusuf memang mengalami yang namanya masalah persoalan, kesulitan dalam hidup, berbagai macam penderitaan yang terjadi, yang disebabkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, meskipun di dalam kehidupan Yusuf mengalami hal seperti itu, di akhir perjalanan, di akhir proses, di akhir setiap tahapan kehidupan yang dialami oleh seorang Yusuf, di mana dia melewati lorong penderitaan yang tidak pendek, lorong penderitaan yang panjang, proses yang begitu luar biasa. Tetapi mari kita memperhatikan bersama-sama bagaimana responnya, bagaimana cara pandangnya, bagaimana Yusuf melihatnya dari kacamata pandang ilahi, sehingga di balik semua penderitaan, masalah, persoalan, ada perkara-perkara yang indah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, saya membaca di dalam sebuah kisah nyata beberapa hari yang lalu, di mana di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang memang secara tiba-tiba kemudian mengalami situasi kondisi yang tidak diinginkan. Ada satu keluarga anak Tuhan yang pada saat itu suaminya bekerja di salah satu perusahaan angkutan, dan kita tahu Bapak Ibu, ketika pandemi ini terjadi, angkutan merupakan salah satu dari bidang yang sangat terdampak ya. Ada wisata, ada perhotelan, ada banyak ya, pendidikan, kesehatan, dan banyak yang lainnya. Dan kalau kita juga tahu bahwa ada pembatasan-pembatasan ketika ada PSBB, ada juga PKM, beberapa istilah di mana pergerakan manusia itu dibatasi. Tentu itu juga berimbas kepada transportasi. Nah, keluarga ini suaminya bekerja di bidang transportasi, dan ketika pandemi berjalan kira-kira 3 bulan, Bapak Ibu Saudara, dari perusahaan mengatakan bahwa pendapatan semakin menurun, dan tidak memungkinkan kalau mempertahankan seluruh karyawan yang ada. Tentu ini satu berita yang bukan berita baik, tetapi berita yang boleh dikatakan tidak enak. Singkat kata, suami dari keluarga ini kemudian di PHK,
ya diberhentikan dari tempat kerja, dan dia tidak tahu harus bekerja apa lagi, harus berusaha apa lagi, apa yang harus dilakukan. Dia belum tahu, dia belum punya gambaran, dia belum punya rancangan untuk kemudian menyusun apa yang akan dilakukan. Tetapi saudara, ketika dia berunding dengan istrinya bersama dengan keluarga, mulai berbincang-bincang, memang ada mungkin beberapa simpanan yang sudah dimiliki atau tabungan, sedikit tabungan yang sudah selama ini dikumpulkan ketika bekerja, dan itu bagi dia bisa digunakan untuk biaya, untuk modal awal bagaimana dia bisa memulai sebuah usaha. Bapak Ibu, mereka berdoa di tengah-tengah himpitan, kebingungan, kebimbangan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu itu. Mereka bertekun, mereka berdoa, mereka meminta hikmat Tuhan. Dan satu hari suaminya searching di internet, ternyata budidaya cacing, mungkin kalau kita berbicara cacing, itu sesuatu yang menjijikkan, menggelikan, mungkin bagi banyak orang juga itu sesuatu yang jorok kalau kita berbicara cacing. Tapi saya tidak tahu itu cacing apa yang kemudian bisa dibudidaya. Singkat cerita, ya mungkin karena dananya tidak begitu banyak, tetapi cukup untuk memulai budidaya cacing, Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah mereka berdoa, mereka memutuskan untuk budidaya cacing karena ada beberapa land yang mungkin bisa dia setorkan dari produk yang nanti atau dari hasil mereka beternak. Dan mereka beternak, dan di panen pertama bisa menghasilkan kira-kira hampir 1 kuintal atau 90 sekian kilo cacing basah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang budidaya cacing adalah budidaya yang relatif mudah kalau saya baca dari kisah itu. Karena cacing tidak mudah stres, tidak seperti burung atau ayam atau mungkin binatang-binatang lain. Tetapi cacing ternyata memiliki daya tahan yang bagus, sehingga tidak mudah stres, tidak mudah sakit, tidak mudah mati, ya kecuali kalau mungkin disiram dengan cairan kimia bisa mati. Tetapi hanya cukup kemudian dikasih ampas tahu, dikasih makanan-makanan dari bisa makan juga dari tanah itu, dan bisa berkembang biak dengan cepat, yang pada akhirnya bisa menghasilkan. Dan ketika panen pertama ternyata bisa panen hampir 1 kuintal tadi yang saya sebutkan, dan bisa dijual. Kalau dalam bentuk kering itu bisa mencapai 500 atau 600 ribu ya, untuk perusahaan jamu tradisional atau jamu herbal sekarang, atau juga mungkin di farmasi-farmasi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas memang ada dari lain-lain tertentu yang menerimanya. Ada solusi, ada jalan keluar. Ketika keluarga ini terjepit, ketika keluarga ini mengalami satu permasalahan yang tiba-tiba, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, ada jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka tetap survive, tetap bertahan, bisa menjalankan roda kehidupan rumah tangga, secara ekonomi juga bisa tercukupi, bahkan omsetnya semakin hari semakin besar. Itu mungkin dari kisah nyata. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memandang, melihat, atau memahami masalah dari sudut pandang Allah? Karena di balik semuanya itu ada hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita ketika kita memandang masalah dari sudut pandang Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat atau memandang, memahami masalah dari sudut pandang Allah, sesungguhnya Allah ingin mengarahkan kehidupan kita kepada Dia. Allah ingin supaya fokus hidup kita kepada Dia. Kita tidak menyimpang, kita tidak bergeser, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena seringkali kenyamanan, kemapanan,
kecukupan, situasi kondisi yang membuat kita kemudian kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Mazmur 16, saya baca ayat yang ke-8 dulu, nanti kemudian ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, fokusnya kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika fokus hidup kita kepada Allah, ketika fokus hidup kita kepada Tuhan, meskipun badai silih berganti, masalah demi persoalan datang silih berganti, tetapi ketika fokus hidup kita kepada Dia, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan mengalami kegoncangan, tetapi kita boleh berdiri kokoh, kita boleh berdiri dengan teguh. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah ingin membawa kita semuanya supaya mata hati kita, iman kita tertuju kepadanya, tertuju pada Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita membangun fokus hidup di dalam Kristus Yesus? Kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana para tokoh Alkitab yang membangun relasi, membangun hubungan, fokus kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh seorang Daud yang telah kita baca bersama-sama, kita boleh melihat bahwa seorang Daud meskipun menghadapi situasi, kondisi, masalah, persoalan yang silih berganti, sebelum dia jadi raja, setelah dia menjadi raja, berhadapan dengan berbagai macam persoalan, tetapi kalau kita memperhatikan, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan yang bisa menopang seluruh kehidupan dari seorang Daud. Bapak Ibu, kita tentu rindu di dalam kehidupan kita bersama-sama. Di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, di tengah situasi kesulitan yang mungkin masih kita alami bersama-sama, di tengah-tengah ketidakpastian, mari Bapak Ibu, Allah ingin membawa kehidupan kita, Allah ingin membawa iman kita, Allah ingin membawa Bapak Ibu Saudara seluruh umat Tuhan untuk memandang kepada Tuhan, untuk berpusat kepada Dia, berpusat kepada Kristus, memandang kepada Kristus, bersandar kepada Kristus. Bapak Ibu, seringkali ketika kemapanan, kenyamanan ada di dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita tidak menyadari akan kebaikan Tuhan, kasih Allah yang besar, penyertaannya yang begitu luar biasa. Tetapi ketika seseorang dibawa dalam situasi kondisi terjepit, situasi kondisi mengalami tekanan hidup yang begitu hebat, acap kali, itu membawa seseorang, bahkan membawa orang-orang percaya itu semakin sungguh-sungguh, semakin giat, semakin melekat, semakin mencari Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, kemarin di doa Rabu Bapak Diakon Aris menyampaikan di pasalnya yang ke-17. Saya ingin ambil di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama, 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Kemudian Bapak Ibu ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ketika ketakutan, kegentaran meliputi kehidupan Yosafat dan orang-orang Yehuda, langkah yang diambil adalah mereka mencari Allah. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri. Mereka mengakui bahwa mereka terbatas. Dan mereka datang kepada Allah yang hidup, Tuhan sumber pertolongan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bersama-sama di tengah-tengah situasi yang terjepit, sesungguhnya Allah ingin membawa kehidupan Yosafat untuk berpaut kepada Tuhan, berpaut kepada Allah, mencari Allah, berserah penuh kepada Allah. Dan dari situlah kalau kita melihat bersama-sama, mereka mengalami pertolongan, mereka mengalami keajaiban, mereka mengalami mukjizat, sehingga Yosafat dan orang-orang Yehuda boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Allah ketika terjadi situasi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, ketika kita memandang dengan kacamata pandang Allah, masalah yang kita hadapi itu akan mengarahkan, akan membawa fokus kehidupan umat Tuhan, Bapak Ibu kita semuanya, untuk kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, Mazmur 119, mari kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 dan 71, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-Mu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana pengalaman seorang pemazmur, memang seringkali Allah izinkan, sekali lagi Allah mengizinkan masalah, persoalan, sakit datang di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Rancangannya, kehendaknya adalah baik adanya. Tetapi bagaimana rancangan kehendak Allah yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus merespon, kita harus memahami dengan sudut pandang Allah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Daud mengatakan demikian ayat 71, bahwa aku tertindas itu lebih baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan proses yang kita alami, yang kita jalani, kita akan diajar oleh Tuhan supaya kita kembali berpegang teguh. Berpegang pertama kepada janji Tuhan, yang kedua berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan atau firman Tuhan, hukum-hukum Allah yang akan membawa kehidupan kita mengalami damai sejahtera, sukacita, campur tangan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama ketika kita diarahkan oleh Tuhan supaya fokus hidup kita hanya kepada Dia,
Jangan mengeraskan hati, tetapi kita mau bersama-sama dibentuk, diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi umat yang taat, yang setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama. Yang kedua, ketika kita memandang atau memahami masalah dengan sudut pandang Allah, sesungguhnya yang kedua, itu semuanya akan mengubah karakter di dalam kehidupan kita. Akan terjadi satu perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dialami oleh seorang Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, di sini firman Tuhan mengatakan, bagaimana Paulus yang memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Allah begitu luar biasa. Dia memiliki karunia-karunia yang sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia juga memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat kaya di dalam bagaimana dia melayani Tuhan, menginjil, membuka berbagai macam pelayanan jemaat yang begitu banyak. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, dan supaya jangan aku meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memang seorang pribadi yang memiliki karakter begitu keras. Kita tentu tahu bersama-sama ketika dia belum percaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang paling terdepan, garda terdepan untuk menganiaya jemaat mula-mula, memusuhi mereka, membunuh mereka, menganiaya mereka, menghambat pekerjaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana yang sangat luar biasa, di mana Paulus akhirnya bertobat. Dan Tuhan Yesus memakainya menjadi alat untuk memenangkan bangsa-bangsa, menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi, untuk boleh dimenangkan bagi Injil Kristus Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, Paulus mengakui bahwa di sini dikatakan ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Memang secara karunia, seorang Rasul Paulus memiliki karunia-karunia yang sangat luar biasa, karunia yang sangat hebat, yang mungkin secara manusia bisa dibanggakan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. Bagaimana dia diproses, dibentuk, diajar oleh Allah, dididik sedemikian luar biasa.
Sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus diubah karakternya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu yang dia begitu keras, kalau kita perhatikan ketika dia juga memiliki satu pendirian yang teguh, pendirian yang kuat, dan itu ketika ada di dalam Kristus, digunakan keberaniannya, keteguhan imannya, kegigihannya, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan akhirnya bangsa-bangsa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karakter kehidupan kita perlu dibentuk oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita masih tinggi hati, seringkali kita masih sombong, seringkali kita masih merasa hebat, seringkali kita masih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan apa yang kita miliki. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat ini kita harus menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Ketika proses terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan terus mengubah, akan terus mendewasakan kita, akan terus memproses kita, memproses kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya, supaya karakter kita terus disempurnakan, diubahkan menjadi karakter yang berkenan di hadapan Allah. Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati yang mungkin selama itu masih dimiliki oleh Rasul Paulus, kemudian Allah membentuknya dan Tuhan mengizinkan Paulus mengalami sakit. Dan ketika dia sudah berdoa, dia memiliki karunia yang luar biasa. Tetapi pada waktu itu Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tetapi pernyataannya yang luar biasa yang perlu bersama-sama kita teladani, kita hidupi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-10 dari 2 Korintus. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan dan dalam siksaan dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Memang Paulus dalam pelayanannya menderita. Dia dianiaya, dia disesat, dia dipenjara, dia mengalami kapalnya mengalami karam. Berbagai macam tantangan hidup dialami. Tetapi disinilah pengakuan yang sangat luar biasa dari pada sebuah ungkapan pengalaman hidup. Dalam kelemahan itu, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus, karena kuasanya yang ajaib, kuasanya yang besar, yang menopang kehidupan Paulus. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Mari kita boleh memberikan diri, diajar, dididik, disempurnakan, karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Allah terus dikikis, diubahkan. Seperti Yakub ketika bergumul dengan Allah, kemudian Bapak Ibu dia mengalami satu perubahan yang nyata dari seorang penipu yang akhirnya menjadi seorang pangeran Allah, seorang pemenang, seorang pejuang, seorang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi setiap rencananya yang begitu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama. Ketika kita melihat masalah dari sudut pandang Allah, maka sesungguhnya kita bisa masuk, menggenapi, mengalami apa yang dirancangkan Allah di dalam kehidupan kita. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Yusuf menyadari benar dari awal, memang tidak bisa ditutup-tutupi. Memang saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, ingin membunuhnya, ingin menyingkirkannya. Tetapi Yusuf memahami hal itu sebagai satu rangkaian, satu puzzle yang sedang disusun oleh Allah, sehingga seorang Yusuf bisa melewatinya, merangkainya sampai menjadi sebuah bangunan yang utuh, menggenapi rancangan Allah, menggenapi kehendak Allah, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang indah, yang besar, yang luar biasa. Karena di sini dikatakan setelah koma, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke tataran itu, untuk sampai pada penggenapan itu, memang membutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, melewati tahapan yang sangat luar biasa. Dia harus dibuang ke dalam sumur, dia harus dijual, dia harus hidup sebagai budak. Padahal Bapak Ibu, sebagai anak Yakub, seorang Yusuf itu sangat dimanja, sangat diperhatikan, dicukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Tiba-tiba berubah drastis kehidupannya. Tetapi Yusuf memahami bahwa hal itu adalah bagian daripada lorong yang harus dilewati, tahapan yang harus dilewati untuk apa yang dirancangkan oleh Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Yusuf memang menempuh jalan yang terjal dan berliku, jalan-jalan kesulitan dan kesukaran, aniaya, kesakitan, terbuang, teraniaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, endingnya setelah 13 tahun menderita sendirian dengan penuh duka dan air mata, penuh kedukaan, tetapi Yusuf tidak pernah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Alkitab mengatakan sebagai budak dia disertai, ketika di penjara dia disertai, dan ketika dia menghadap Firaun menjadi perdana menteri, penyertaan Allah tetap sama, dan dia tetap menjaga hidupnya untuk tidak melanggar kebenaran firman Allah, jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa, tetapi dia menjaga kekudusan hidupnya supaya apa yang dirancangkan oleh Allah itu tidak rusak, tetapi terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita menderita bukan karena orang lain, bukan karena faktor atau sebab seperti yang dialami oleh seorang Yusuf yang telah kita baca bersama-sama. Tetapi situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, mari kita bersama-sama mensikapinya, memandangnya, memahaminya dengan kacamata pandang Allah, memahami di dalam pengertian Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sedang ada dalam situasi pandemi, situasi kondisi yang mungkin belum memungkinkan untuk kita beribadah secara tatap muka kembali, juga mungkin kita mengalami kesukaran demi kesukaran, tetapi mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahwa ketika kita memandang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kacamata pandang Allah, itu akan membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita boleh terjadi, boleh digenapi. Oleh karena
kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Dia. Yang kedua, itu pasti berdampak positif untuk membentuk, mengajar, mendidik, menyempurnakan kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Juga Tuhan ingin mengarahkan supaya fokus hidup kita bukan kepada apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi fokus kita adalah hidup kekekalan, upah yang Allah sudah siapkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya sebagai umat Tuhan. Saya mengajak buat Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mari kita tetap setia, berpegang teguh, hidup di dalam Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika menjalani proses, ketika menjalani ujian, masalah, persoalan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi tetap berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana hamba-Mu sudah Kau izinkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh menjadi rema buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, situasi, kondisi, masalah, persoalan, sakit, penyakit, segala tantangan hidup yang sedang kami hadapi, sedang kami alami, bila kami memandang, memahaminya dari sudut pandang Allah. Karena di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang sangat luar biasa, yang indah dalam hidup kami, ketika hidup kami berpaut kepadamu. Menteraikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas, Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya nanti menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, berkaitan dengan pemberlakuan PSBB se-Jawa Bali dan juga mempertimbangkan kondisi Semarang yang belum kondusif, maka ibadah dan seluruh kegiatan pelayanan di GPI Telogomulyo masih dilaksanakan secara online. Ibadah tatap muka akan dilaksanakan jika situasi sudah memungkinkan. Mohon kesadaran jemaat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terus waspada dan menjaga jarak jika harus bertemu dengan banyak orang, dan yang utama Bapak Ibu jangan jemu-jemu untuk terus berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saat ini Ibu Nok Siamah dan Bapak Joko Sulistiono dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Mohon dukungan doa untuk seluruh jemaat dan mari kita nyatakan kasih kita melalui iuran KPW yang diserahkan kepada Ketua Sosial yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang ketiga, pendaftaran kelas keanggotaan masih dibuka. Bagi yang rindu bergabung menjadi anggota jemaat GPI Telogomulyo dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja yaitu Ibu Ina. Yang keempat, untuk pendaftaran PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih dapat mendaftar melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu kita semuanya mengadakan doa Daniel, doa pribadi. Satu hari 3 kali kita berdoa untuk kita boleh berserah, bersandar, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sumber kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu, pagi ini kita melaksanakan ibadah secara online dari jam 6:30 sampai selesai. Kemudian hari Selasa ada doa Hana secara online jam 18.30. Hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu ada doa dan pujian
ya secara online jam 18 atau jam 6 sore. Ikuti dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kemudian hari Jumat jam 20, mari bersama-sama seluruh jemaat sisihkan waktu, berikan waktu supaya kita bisa mengadakan bersama-sama doa serentak, khususnya untuk pandemi yang sedang terjadi supaya Tuhan menolong. Hari Sabtu jam 17.30 ada persekutuan PKMB secara online, dan hari Minggu yang akan datang tanggal 31 Januari jam 6:30 ada ibadah umum secara online. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Margareta Neti Kristianingsih, yang kedua Ibu Ripka Sumarti, yang ketiga Feren Jericho Dirgantara, yang keempat Ibu Esther Pujri Lestari Darwati, yang kelima Ibu Ripka Dwi Ana Lestari, yang keenam Saudari Evena Amanda Indah, yang ketujuh Bapak Risma Yuda Indrata, yang kedelapan Ibu Anti Pujiastuti Yokanan, kemudian yang kesembilan Saudari Yemima Risa Kaladin, yang kesepuluh Bapak Lut Yoga Pramono, dan yang terakhir Saudara Petra Valentino Bagus Tegar Prakoso. Selamat merayakan ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan, dan semakin setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan tutup bersama-sama di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Setiap rangkaian ibadah kami sudah boleh Tuhan tolong, Tuhan sertai, urapi, di mana kami boleh bersama-sama menikmati suasana surgawi, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, juga memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bila apa yang kami terima boleh terus membangun kehidupan seluruh jemaat-Mu, kami semakin hari semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pada pagi untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mohon proteksi-Mu Tuhan atas seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Engkau memberkati, mengurapi seluruh jemaat-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, perlindungan yang daripada kuasa Tuhan yang menaungi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit ya Tuhan. Kami berdoa khususnya buat para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga karya penggembalaannya semakin bertumbuh, berkembang bersama para diakon dan seluruh pengurus gereja dan jemaat-Mu. Kami menyerahkan ketika Engkau memberikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Engkau, sehingga Tuhan Engkau terus boleh menolong, memakai hamba-Mu ini Tuhan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau menjamah, menjauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih. Kami serahkan untuk para pemimpin gereja, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin organisasi, juga guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, anak-anak muda, semuanya diurapi. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan di dalam kami melayani Engkau, melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh kesungguhan, melayani dengan kekudusan, sehingga apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pergumulan gereja-Mu yang sekarang sedang membangun, Tuhan memberkati, diberi kelancaran, seluruh tukang diberkati.
Kami juga berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap kegiatan gereja diberkati, diurapi. Demikian juga pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 60 juta, Tuhan menolong, Tuhan yang berkarya di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah umat-Mu, karena kami percaya di tengah-tengah kesulitan kesukaran Tuhan, Engkau tetap memelihara gereja-Mu, memelihara seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau menolong supaya bangsa kami diselamatkan. Ketika terjadi pandemi Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan Tuhan, supaya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Engkau menolong, Engkau memberkati, mengurapi, Engkau memimpin ya Tuhan, memberi hikmat kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, seluruh kabinetnya. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, supaya mereka semuanya boleh bersinergi, sehingga bisa menjaga stabilitas, keamanan yang ada di negeri kami. Kami berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati dengan keamanan, memberkati dengan stabilitas, memberkati juga dengan pemulihan, memberkati juga dengan pemulihan ekonomi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya bencana alam, baik yang terjadi ya Tuhan di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Barat. Tuhan menolong setiap mereka yang saat ini ada di pengungsian, dilindungi, dijagai, supaya mereka tidak terjangkit oleh sakit penyakit dan terpelihara, diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang ingin membuat kegaduhan, membuat kekacauan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan, yang Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati untuk Jawa Tengah. Kota Semarang, kami berdoa, Tuhan menolong, memberkati, mengurapi, menjamah, khususnya Bapak Wali Kota, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau terus Tuhan mengurapi, memberkati, memimpin, sehingga bisa membawa kota ini semakin maju, semakin sejahtera, di tengah-tengah pandemi Engkau menjamah, supaya bisa terkendali, bahkan ya Tuhan Yesus, bisa diatasi ya Tuhan, di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk Trogosari Wetan, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, LPMK Babinsa, Bapak RW, Bapak RT, juga tetangga kanan kiri, muka belakang, semuanya Tuhan Engkau menolong, memberkati, supaya kami boleh senantiasa menjalin hubungan yang saling menghormati, saling toleransi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Laswiati, kami menyerahkan juga Bapak Budi Sutarto, Bapak Imam, Ibu Nok Siama, kami serahkan Bu Nini, Bapak Ibu Sarmo Tuhan, Ibu Herman, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Ibu Hariningsih, Bapak Joko Sulistiono, kami menyerahkan juga Bu Angel, Bapak Yunus Amin Priyadi, Mbak Siska, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, yang undur dan lemah, dikuatkan dan ditarik kembali, supaya mereka setia kepada-Mu. Yang akan merayakan ulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera yang melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu tercurah ya Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu dengan tekun setia tulus beribadah di hadapan Tuhan, pulanglah, terimalah
berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang melingkupi kehidupan Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.